Sering saya diceritani bapak. Mbak Dola itu anak ambek wong fase nemen-nemen itu ya rapati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takoki iki ngopo. Empuk nek ke fasean darani wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Qur'ana apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu oke, secara makhraj salah tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bila bilangnya lah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek, malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia tapi asal enggak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur, tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak, enggak usah dibolehkan sudah banyak kan. Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ternyata ini orang dia ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Dan yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau.
Ada ulumul Quran, itu yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat. Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubah itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi, Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya, masyhur. Wa ana muqtaridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu, kira-kira. Yang sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu hal itu. Ternyata Nabi itu kebaki itu assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar, tak tututi jubli moro kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti dok bar tenang. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi coba ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benak Jumatan Par, Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrubah syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah.
Coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati? Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes mati? Orang yang katanya paling top di dunia, itu nggak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onwel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah kritiknya mesti sederhana, karena yakulani to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu superpower hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu enggak kayak sampai ana makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai. Katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan, Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya, itu hanya dengan kalimat kana yakulani tu'am Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang betul kayak gede itu, tetap biasa jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan, itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada dari wajah itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat, makan saja enggak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia, kalau enggak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dhaifa. Betapa manusia itu lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini, makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, yaitu merasa dhaif saat apa? Makan.
Merasa dhaif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden super power pun kalau nggak makan lemes. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini. Kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditumpang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja. Terus lemes, diobat, no. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok. Kayaknya kelasnya kok like gitu. Cara pandang tidak seperti itu. Paham ya? Terus kula niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap engkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Itu zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bahak, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen. Biar kamu tidak nganggep saya ini nyari pembenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid. Nah, ini ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngendikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati.
Ini yang bedakan saya dengan Gus Nadir PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas toat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi GNU. Bohong fasik gendong kayak apa kalau mati saya ge. Tombone menang kabeh, saya ge menang kabeh. Sesuai kiai ini saya nih mun mboten saged maling, mboten saged korupsi. Oh nggih saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya tuh dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadir. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini ya saya tentu faktor hormat karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini Nyifati Badullah pun satu. Nur disitu mondok gini itu enggak apa-apa. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya, kira usah tirakat, wis tak tirakati aku. Gitu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kowe haram tirakat, wis tak tirakati aku. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus nirakati butuhku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruan juga di Sabdo begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim itu gak ada yang ngelem. Biasa aja untuk tungan yang sepuh-sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya makanya kula niki mriki ya rada ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi, kenapa saya harus cerita ini? Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyyatam ba'duha min ba'd.
Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqa jassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbak Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, ngelatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin masyhur, sampai cari di Al-Hunjah ini. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar, karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badulah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Ki Zubedi istiqomah, Badulah istiqomah. Tapi jangan kira Badulah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritain Bapak. Badulah itu nak ambek wong fase nemen-nemen itu rapati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takoki iki nopo. Empuk nak ke fasean darane wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syarat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayaqraul Qur'ana apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kadza wa kadza. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badulah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji Ihya itu jauh oleh. Saya nak ngaji Hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badulah itu melarang siapa saja santri ngaji Hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa innallaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanqih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luwet orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah SAW. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad.
Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta ya jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu. 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam ya beritanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, menjadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho.